Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita semuanya mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah anak-anak, pada hari ini kita bisa bertemu kembali, kita belajar bersama untuk mempelajari mata pelajaran EPS. Pada hari ini kita akan memasuki pembelajaran bab 2, yaitu tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Nah, jadi di sini Bapak akan menjelaskan yaitu tentang materi bab 2, yaitu tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Kayu merupakan sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi manusia. Kayu sudah dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan bakar dan bahan bangunan. Kayu diperoleh dari batang pohon yang telah ditebang. Di Indonesia ada berbagai jenis kayu. Nah, antara lain yaitu kayu jati, kayu meranti, dan kayu cendana. Nah, jenis kayu tersebut tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Nah, tiap jenis kayu dapat diolah menjadi berbagai macam barang kebutuhan. Nah, ada berbagai jenis hasil olahan kayu yang bermanfaat. Nah, yaitu salah satunya sebagai bahan untuk mendirikan bangunan. Nah, kayu dapat dijadikan sebagai pondasi dasar rumah, kerangka rumah, dan kerangka atap rumah. Selain sebagai bahan bangunan, apa saja kegunaan kayu lainnya bagi kehidupan manusia? Kemudian apa saja benda di rumahmu yang terbuat dari kayu? Apa jenis kayu yang digunakan untuk membuat benda tersebut? Nah, kemudian di sini Bapak akan menjelaskan lagi yang bagian A, yaitu tentang penggolongan sumber daya alam. Sumber daya alam atau bisa disingkat yaitu SDA, itu adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia sangat bervariasi, seperti makanan, pakaian, rumah, alat elektronik, dan liburan. Hal ini membuat manusia sangat bergantung pada alam. Berdasarkan ketersediaannya, sumber daya alam dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, jadi sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali melalui kegiatan pelestarian. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu sumber daya alam hayati, yaitu sumber daya alam berupa makhluk hidup, contohnya seperti hewan dan tumbuhan. Usaha pelestarian yang dapat dilakukan misalnya melakukan sistem tebang pilih, reboisasi atau penanaman kembali, membuat penangkaran, hutan lindung, cagar alam, dan suaka marga satwa. Kemudian yang kedua yaitu sumber daya alam non hayati, yaitu sumber daya alam berupa benda tak hidup, contohnya seperti tanah, air, udara, dan sinar matahari. Usaha pelestarian yang dapat dilakukan adalah menghemat penggunaan air, melakukan kegiatan penghijauan, serta tidak membuang limbah ke tanah maupun ke saluran air. Nah, kemudian di sini Bapak akan menjelaskan lagi yang jenis kedua, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali jika telah habis dimanfaatkan oleh manusia. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya alam energi. Nah, contohnya itu seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Kemudian yang kedua, sumber daya alam mineral logam. Contohnya itu seperti besi, nikel, seng, timah, emas, dan perak. Kemudian yang ketiga yaitu sumber daya alam mineral non-logam. Contohnya seperti belerang, batu kapur, granit, asbes, marmer, dan pasir kuarsa. Nah, kemudian
Oleh karena sifatnya yang tidak dapat diperbarui, kita harus menghemat dalam pemanfaatannya. Salah satu contoh sikap menghemat penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah yaitu dengan memanfaatkannya dengan bijaksana. Walaupun tidak dapat membuatnya kembali, namun kita sebagai manusia dapat mengolah kembali sumber daya alam jenis ini menjadi benda lain yang bermanfaat. Misalnya nih, seperti besi tua dapat diolah menjadi pagar atau kursi. Nah, anak-anak semuanya, itulah tadi penjelasan tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Nah, mungkin kita cukupkan dulu pembelajaran kita pada hari ini, yaitu dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin sampai di sini Bapak akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.